Assalamualaikum, selamat datang di channel Pak Ngah Project. Kali ini kita akan mencoba membuat alat pembuka keran cuci tangan otomatis tanpa perlu merubah instalasi pemipaan tempat cuci tangan. Jadi cukup gunakan jenis keran yang biasa digunakan untuk cuci piring. Oke, kita langsung aja ya ke gambar rangkaiannya ataupun skematiknya. Pertama-tama kita di sini sebagai pengendali utamanya ataupun controllernya kita gunakan Arduino Nano. Kenapa kita pakai Arduino Nano? Itu dikarenakan karena bentuknya yang kecil ya. Jadi lebih compact, alat yang jadinya nanti gimana lebih compact. Terus dia ngendaliin apa aja sih? Kalau yang dikendaliin oleh si Arduino nya ini itu komponen utama yang dikendaliin itu cuma servonya ini ya, micro servonya ini tipenya SG90. Ini servo murahan ya, banyak dijual-jual. Terus dia bisa ngendaliin buzzer juga sama 2 buah LED ya. Cuma yang 3 ini, buzzer sama LED ini sifatnya optional aja, tambahan aja, ataupun sebagai pelengkap aja. Terus untuk sensornya kita pakai infrared sensor ya. Infrared sensornya ini kita gunakan 2. Gunanya untuk apa ya? Supaya jangkauannya juga lebih banyak ya. Kalau satu aja misalkan nggak kedeteksi di satu sudut, minimal sudut yang lain bisa terdeteksi sama sensor yang lainnya ya. Nah terus untuk powernya kita gunakan DC adaptor yang 9 volt. Ini yang 9 volt. Terus kita langsung kita kasih DC jack female ya untuk jack DC nya. Terus masuk ke VIN Arduino. Jadi untuk VIN Arduino ini dia maksimal tegangannya bisa 12 volt ya. Cuma untuk rekomendasi di 9 volt udah cukup. Dia nggak terlalu panas juga. Nah kemudian untuk pin-pinnya ini kita gunakan D3 untuk LED 1, terus D5 untuk LED 2. Ini LED ini misalkan untuk keran ngebuka dia kita nyalain LED yang warna hijau ya. Terus yang ketika kerannya nutup kita nyalain LED warna merah. Nah terus untuk buzzer nih serah kita nanti nambahinnya di mana ya. Kalau misalkan udah selesai kasih tanda apa, misalkan buzzernya bunyi gitu ya. Udah sih. Terus untuk sensornya ini bisa pakai ultrasonic juga ya, nggak mesti infrared sensor. Hanya saja kekurangannya ketika kita menggunakan satu power dari satu power DC adaptor ini misalkan ya, dia karena bebannya ada motor servo, dia pembacaan data sensor dari ultrasonicnya kurang stabil. Makanya untuk ini saya coba pakai infrared sensor, karena sebelumnya udah dicoba pakai ultrasonic, dia responnya kurang sensitif ya. Makanya kita pilih pakai infrared sensor. Kecuali kalau mau pakai ultrasonic sensor, kita usahakan powernya gede ya. Ini kan cuman adaptornya 1 ampere ya. Makanya kalau mau lebih bagus, kalau mau pakai ultrasonic, powernya dipisah aja atau
minimal power sumbernya kalau satu itu harus gede harusnya. Oke, mungkin penjelasan gambarnya udah kali ya. Kita lanjut ke step berikutnya ya. Oke, selanjutnya kita gambar dulu ya, desain 3 dimensi untuk casingnya ya. Nah, untuk casingnya kita desain pakai software SketchUp ya. Nah, kayak gini. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat ada bentuk gear di situ ya. Ini gunanya buat apa? Karena kalau kita pakai langsung dari putaran servonya, dia nggak kuat. Makanya kita bikin gear rasio dengan perbandingan 1:2 dengan harapan kekuatan servonya ataupun torsinya bisa nambah minimal 2 kali lipat ya. Tapi kekurangannya di putaran akhirnya dia hanya mentok di 90 derajat ya, karena tadi ya perbandingan rasionya 1:2, jadi torsinya 2 kali lipat, tapi putarannya jadi setengah dari putaran awal. Tapi untuk kerannya sendiri 90 derajat itu udah lebih dari cukup ya. Nah, kalau udah selesai, nanti tinggal kita print aja nih desainnya ke printer 3 dimensi. Buat teman-teman yang nggak punya printer 3 dimensi, banyak kok di marketplace itu orang yang buka jasa cetak 3 dimensi. Nanti filenya nanti udah disiapin nanti di deskripsinya, nanti tinggal di download aja, tinggal dikirim ke jasa cetaknya ya. Ataupun yang nggak mau cetak 3 dimensi, bolehlah nanti coba-coba di breadboard aja, biar nggak penasaran ya gimana cara kerjanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembuatannya.
Oke, sekarang kita masuk ke programnya. Nah, untuk programnya nggak terlalu rumit. Nah, yang pertama kita masukkan dulu ini library untuk servonya, supaya servonya bisa dikendalikan oleh si Arduino nya ya. Nah, kemudian kita define dulu nih pin-pin untuk input outputnya. Yang ini itu untuk infrared sensor ya, itu kita hubungkan ke pin 11 dan 12. Kemudian untuk LED nya kita hubungkan pin 3 sama 5, terus buzzernya kita hubungkan ke pin 6. Nah, kemudian kita masuk ke inisialisasi variabel. Ini servonya kita namain my servo, terus kita kasih variabel untuk jarak 1 dari infrared 1, nanti IR1 kita masukkan ke variabel jarak 1. Itu juga di jarak 2 dari variabel yang diberikan oleh sensor IR2 ya. Kemudian ini langkah sama dengan 0, ini stepnya ya. Stepnya mulai dari 0. Ini terus kemudian kita pakai milis ya. Milis ini gunanya untuk apa? Ini untuk sebagai pengganti dari fungsi delay ya. Karena kalau kita pakai delay bawaan Arduino, dia programnya bakalan tumpang tindih nanti kalau kita tetap pakai delay bawaan Arduino ya. Karena nanti di programnya kita masukkan ini ya, ada timernya ya, timer untuk waktu idle-nya ataupun waktu setelah kita selesai mencuci tangan. Ketika waktu itu terpenuhi, dia ngasih output ke buzzernya nanti. Terus ini tadi terakhir di milis sudah. Kemudian kita void setup ya, masuk ke setting awal programnya ya. Karena pertama kali program jalan itu dia menjalankan program void setup. Nah, di sini settingnya apa aja? Kita setting my servo tadi itu di pin 9 ya. Kemudian modenya dari input tadi, sensor tadi IR1 sebagai input, 2 juga sebagai input, LED merah hijau sebagai output, terus buzzer juga sebagai output. Nah, untuk inisialisasi awal, posisi servo untuk posisi keran menutup, posisi awal ya kita kasih sudut 180 derajat. Nah, kemudian kita nyalakan LED sama buzzer ya selama 1 detik. Ini untuk testing awal apakah LED sama buzzernya nyala ya. Nah, kemudian kalau udah nyala kita matiin, terus servonya kita detach, artinya Arduino stop mengirimkan sinyal ke servo. Jadi fungsinya biar Arduino itu konsumsi arus dari adaptor itu enggak terlalu berat ya kalau kita detach. Tapi kalau kita tetap posisi terakhir kita ride 180, dia bakalan ngirim terus ya sinyal ke servonya untuk ke 180 derajat. Udah, kasih delay aja 10 milisecond. Ini delaynya kita masuk ke void my delay. Ini pakai milis tadi ya programnya. Jadi intinya bikin delay sendiri tapi pakai milis ya. Nah, ini kita tinggal panggil aja delaynya, namanya my delay ya. Terus kita bikin fungsi void baca sensor, fungsi untuk ngebaca sensor. Programnya apa? Ini cuma ini aja, variabel jarak 1 itu didapat dari digital read ataupun pembacaan digital dari infrared sensor 1, sama juga infrared sensor 2 juga gitu. Ini dia ngebaca sensornya, kita kasih setiap 100
milisecond ya. Jadi nggak usah langsung aja, nggak usah langsung ngebaca terus ya. Ini kita kasih aja delay 100 milisecond udah cukup ya. Terus udah tinggal masuk while loop ya. While loop pertama itu kita baca sensor, udah programnya ini. Nah terus kita masuk ke step pertama, kan langkahnya 1, terus jarak ketika jarak 1 sama atau jarak 2 nya 0. Jadi ketika salah satu dari sensor itu mendeteksi objek di depannya, maka dia aktif ya, servonya attach ke 9 pin 9, terus dia mengirimkan sinyal untuk servonya supaya menuju 0 derajat. Terus LED hijaunya kita nyalain, terus kita kasih delay 2000 ya, artinya 2 detik. Ini sebagai pengaman ya, jadi minimal untuk cuci tangan itu sekali buka keran itu 2 detik ya, 2 detik. Terus kalau udah nyala 2 detik, tangan kita masih ada, dia akan tetap melanjutin program yang ini ya. Selama objeknya masih ada, dia tetap ngejalanin fungsi ini ya. Nah ketika objeknya udah nggak ada dan waktu 2 detiknya udah terpenuhi, maka dia lanjut ke langkah 1, langkahnya tetap 0, terus dia deteksi objeknya 1, artinya objek 1 ini dia nggak deteksi benda ya. Ini kebetulan sensornya ini dia aktif low, jadi ketika ada objek di depannya dia 0, dan ketika dia nggak ada objek dia ngasih sinyal 1. Nah ketika dia ngasih sinyal 1 tadi, dia mengirimkan sinyal 180 derajat ke servo, artinya ini dia balik nutup ya servonya, nutup kerannya. Terus LED merahnya kita nyalain, terus kita kasih delay ya 2 detik. Udah 2 detik, udah kita matiin LED-nya, terus servonya kita stop kirim sinyal ke servo. Nah ini di dalam ini kita kasih program untuk idle ya, program dia selesai ngebaca sensor ataupun ngebaca objek dari ER sensor. Ini kita kasih 6-7 detik ya waktunya. Jadi ketika kita nggak berada di jarak sensornya ini selama 6-7 detik, maka dia akan memberikan sinyal, maksudnya dia akan lanjut ke step berikutnya ya. Ini kita kasih langkah plus karena sebelumnya langkahnya nilainya 0, kita masukkan ke langkah plus. Artinya kalau awalnya 0 berarti masuk ke langkahnya 1 ya. Dia masuk ke sini. Ketika dia udah nggak detect lagi selama 6-7 detik, maka dia nyalain buzzer ya. Ini buzzernya dia nyalain LED hijau sama buzzernya selama 200 milisecond selama 4 kali ya, 4 kali pengulangan nyala mati masing-masing 200 milisecond selama 4 kali ya. Nah ketika udah selesai, maka kita ulang lagi nih langkah sama dengan 0, dia udah reset lagi. Nah langkah sama dengan 0, dia tinggal nunggu lagi nih sensor pembacaan sensornya. Nah yang pasti ketika udah selesai pembacaan, ini udah nggak detect lagi selama 6-7 detik, dia bakalan masuk ke ini ya. Setiap udah selesai cuci tangan, dia pasti nyalain buzzer. Udah, itu aja programnya. Nanti tinggal di download aja ya, di deskripsi programnya. Ini udah selesai ya, tinggal kita verify. Oke, dan compiling, nggak ada error, tinggal upload aja.
I want to escape this crazy life. Yeah. Let me go this way, today is my day. God is taking place tonight. Let's all dance and make it shine. Let's all dance and make it shine. God is taking place tonight. Let's all dance and make it shine. God is taking place tonight. Let's all dance and make it Oke, sekian dulu video kali ini. Kritik, saran, dan pertanyaan silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa like dan subscribe channel ini biar lebih semangat upload video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where